UTS 13031017 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UTS pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan dan beri contoh di lingkunganmu tentang pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik wirausaha. Untuk jawabannya, wirausaha atau entrepreneur merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk melihat suatu peluang dan dengan jiwa yang berani untuk mengambil resiko dan menciptakan usaha baru dari peluang yang dilihatnya. Adapun pendekatan kewirausahaan yang ada yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Untuk pendekatan makro, pandangan makro terhadap kewirausahaan menunjukkan adanya faktor-faktor yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan usaha yang sedang dijalankan. Dalam pendekatan makro, terdapat 3 aliran, yaitu aliran pemikiran lingkungan, aliran pemikiran keuangan atau finansial atau kapital, dan aliran pemikiran perpindahan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan mikro. Dalam pendekatan mikro ini dibahas tentang faktor-faktor khas dari kewirausahaan, khususnya faktor yang muncul dari dalam diri wirausahawan. Ada 3 aliran dalam pendekatan mikro, diantaranya aliran pemikiran trade entrepreneurial, kemudian aliran pemikiran peluang usaha, dan aliran pemikiran formulasi strategis. Untuk teori kewirausahaan, ada 4 teori yang dikenal. Yang pertama yaitu teori ekonomi, yang menyatakan seorang entrepreneur dapat muncul dan berkembang jika ada peluang ekonomi. Kemudian yang kedua, teori sosial, yang menyebutkan bahwa warisan sosial adalah salah satu dari beberapa penentu utama dalam kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, teori psikologi, yang menyatakan bahwa keberhasilan seorang entrepreneur bergantung pada faktor kepribadian. Kemudian yang keempat, teori perilaku. Teori perilaku ini menyatakan bahwa perilaku seorang entrepreneur merupakan hasil dari suatu kerja yang dilakukan dengan berlandaskan pada konsep dan teori, bukan karena faktor kepribadian. Adapun kelemahan menjadi seorang entrepreneur adalah yang pertama, ketidakpastian pendapatan, kemudian yang kedua, kemungkinan memiliki tingkat stres yang tinggi, yang ketiga, mengalami keputusasaan, yang keempat, memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar, dan yang kelima, tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Selain kelemahan, keunggulan menjadi seorang entrepreneur diantaranya yang pertama, peluang untuk dapat menentukan nasib sendiri, kemudian yang kedua, peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan, yang ketiga, peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya, dan yang keempat, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian untuk karakteristik wirausaha, yang pertama ada percaya diri, kemudian berani mengambil resiko, yang ketiga ada kreatif dan inovatif, yang keempat berjiwa pemimpin, yang kelima terobsesi oleh kesempatan, yang keenam mampu mengenali kesempatan, yang ketujuh menguasai ilmu dalam bidang usaha yang dilakukan. Contoh wirausaha di lingkungan sekitar saya yaitu usaha rumah makan yang menyediakan lalapan, baik ayam, ikan, dan lele. Rumah makan ini berlokasi di tempat yang sangat strategis dan terletak di pinggir jalan. Pemilik usaha rumah makan ini menggunakan pendekatan makro dengan aliran lingkungan, yang mana pemiliknya merupakan seorang pegawai di suatu kantor dan memiliki keinginan untuk memulai usaha sendiri sebagai seorang wirausahawan yang membangun rumah makan. Kemudian untuk soal nomor 2, dalam masa pandemi COVID-19, sebutkan dan beri contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada masa pandemi tersebut. Misalnya, di masa COVID-19 ini, kita memiliki usaha restoran rumah makan yang mempekerjakan beberapa orang pegawai. Di masa COVID-19 ini, pemerintah juga telah menetapkan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tak jarang dengan adanya PSBB ini membuat suatu usaha atau bisnis yang kita jalani berjalan dengan tidak efektif. Etika bisnis yang bisa diterapkan yaitu dengan tetap mematuhi aturan PSBB dari pemerintah, misalnya dengan menerapkan pemakaian protokol kesehatan, seperti melakukan social distancing, menggunakan masker, dan lain-lain bagi para pegawai dan pengunjung restoran. Kemudian, mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangannya sebelum masuk ke dalam restoran.
Selanjutnya, prinsip bisnis yang dapat dijalankan yaitu kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. Kejujuran dalam berbisnis merupakan hal yang mendasar untuk mendukung keberhasilan suatu usaha, baik jujur dengan diri sendiri, pegawai, dan juga pengunjung restoran. Sedangkan prinsip keadilan dapat dijalankan dengan memberikan upah yang layak dan sama rata kepada pegawai. Di masa pandemi COVID-19 ini, bisnis yang kita jalankan juga harus memiliki fungsi untuk lingkungan sekitar kita. Misalnya memperhatikan pembuangan dari bahan-bahan sisa ke tempat yang seharusnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Untuk soal nomor 3, apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila Anda mau bergerak dalam usaha-usaha hasil bumi? Untuk jawabannya, untuk aspek perencanaan usaha jika kita bergerak dalam usaha hasil bumi sama dengan aspek perencanaan usaha lainnya pada umumnya. Misalnya, hasil bumi yang akan kita gunakan yaitu hasil bumi pertanian. Adapun tahapan dalam perencanaan usahanya yaitu yang pertama analisis lingkungan. Hal ini bertujuan untuk melakukan tahap penelaahan aspek peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan atau yang dikenal dengan analisis SWOT. Yang kedua yaitu formulasi strategi. Formulasi strategi ini berkaitan dengan penyusunan rumusan strategi yang akan ditetapkan. Level pada tahap ini meliputi corporate level atau level korporasi, kemudian strategi business level atau level strategi bisnis, dan strategi fungsional level atau level strategi fungsional. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi strategi. Tahapan ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu power dan leadership atau kekuatan dan kepemimpinan, standar operating procedure atau SOP, kemudian organizational culture atau budaya organisasi, kemudian human resource atau sumber daya manusia, dan budget atau keuangan. Kemudian yang keempat, pengendalian dan evaluasi, yaitu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengendalian evaluasi terdiri atas aspek keuangan dan pemasaran. Selanjutnya, adapun aspek-aspek yang perlu dikaji dalam analisis kelayakan usaha yaitu yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum dalam usaha hasil bumi bisa dikatakan layak bila terdapat dokumen-dokumen usaha yaitu badan hukum, tanda daftar perusahaan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha, izin domisili, izin mendirikan bangunan, bukti diri berupa KTP atau SIM, dan izin-izin lainnya. Sedangkan perizinan lain yang dibutuhkan terutama bagi usaha berbasis pangan yaitu adanya sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Sebagian besar usaha hasil bumi seperti pertanian dapat dikatakan memiliki peluang pasar yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari produksi olahan hasil bumi atau pertanian yang setiap harinya selalu laris terjual. Usaha pemasarannya pun sangat mudah dilakukan. Dapat dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara atau tidak langsung dengan perantara. Kemudian yang ketiga yaitu aspek keuangan. Kelayakan usaha dalam aspek keuangan dinilai melalui metode penilaian investasi. Metode penilaian yang digunakan antara lain payback period, average of return, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Kemudian yang keempat yaitu aspek teknis atau operasi. Yang mana pada aspek teknis atau operasi ini terdiri dari penentuan lokasi yang merupakan hal penting dalam pendirian suatu usaha, kemudian penentuan layout gedung, dan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya yang kelima yaitu aspek manajemen atau organisasi. Aspek manajemen atau organisasi perlu dianalisis untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan usaha secara sukses. Dalam aspek manajemen dan organisasi yang perlu dianalisis dan dinilai adalah pemilik usaha, sumber daya manusia, dan struktur organisasi. Kemudian yang keenam, aspek ekonomi sosial. Aspek ekonomi dilihat dari seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika usaha tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam usaha hasil bumi ini akan dapat menyukseskan petani-petani lokal karena kita memasok langsung hasil pertanian dari petani-petani tersebut. Dan yang terakhir yaitu aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan juga perlu diperhatikan karena setiap usaha yang dijalankan juga pasti memiliki dampak terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Usaha yang menggunakan hasil bumi berupa pertanian kemungkinan tidak akan terlalu membawa pengaruh buruk ke lingkungan karena menghasilkan limbah-limbah yang tidak berbahaya. Kemudian yang soal keempat, jelaskan dan berikan contoh resiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan kopi lokal.
Adapun risiko yang mungkin akan dihadapi jika kita menjalankan bisnis kopi lokal adalah yang pertama yaitu risiko pemilihan lokasi. Lokasi merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap kemungkinan keberhasilan usaha yang akan dijalankan. Karena usaha atau bisnis tidak akan mungkin berkembang jika sulit dilihat atau ditemukan oleh banyak orang. Meskipun begitu, lokasi juga mempengaruhi harga sewa yang harus dibayarkan dan banyaknya target pasar yang bisa didapatkan. Sementara itu, memilih lokasi yang murah tetapi tidak strategis justru akan berakibat kepada gagalnya usaha yang kita jalankan. Untuk itu, perlu dilakukan riset yang mendalam sebelum memilih lokasi. Kemudian yang kedua yaitu risiko persaingan pasar. Tingginya persaingan pasar merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam menjalankan usaha kafe untuk kopi lokal. Persaingan pasar yang ada tentunya bukan saja dengan pengusaha kopi lama-lama, melainkan juga untuk pengusaha kopi, baik kopi lokal maupun kopi kekinian yang baru didirikan di dekat lokasi yang kita pilih. Risiko ini tidak bisa dihindari 100%, namun bisa dikurangi dengan melakukan riset secara teliti. Selain itu, kita juga bisa berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik dengan kualitas kopi lokal terbaik yang akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap kafe kopi lokal yang kita jalankan. Kemudian yang ketiga yaitu risiko salah konsep. Di masa sekarang, sebagian besar orang banyak yang datang ke kafe kopi bukan hanya sekedar untuk meminum kopi saja, melainkan untuk menikmati suasana, mengobrol dengan teman, bekerja, bahkan melakukan pertemuan dengan orang lain. Untuk itu, sebagai pemilik kafe kopi lokal, kita juga perlu menyiapkan konsep yang sesuai dengan kebutuhan ini. Selain itu, kita juga harus menyesuaikan konsep dengan target pasar yang kita tuju. Jika target pasar kita adalah anak muda, sebaiknya konsep yang kita buat yaitu kekinian dan instagramable. Kemudian yang keempat yaitu risiko salah memilih target pasar. Memilih target pasar adalah hal yang sangat penting bagi berjalannya sebuah bisnis. Begitu juga dengan bisnis kafe kopi lokal. Kita harus memilih target pasar yang sesuai dengan lokasi, konsep, persaingan pasar, dan masih banyak lainnya. Kita juga harus mengetahui dinamika target pasar seperti tingkat keberhasilan yang mereka miliki, juga seberapa besar uang yang akan dibelanjakan untuk kebutuhan seperti ngopi di kafe kopi. Dengan pengetahuan tersebut, kita bisa menentukan aspek penting lainnya seperti penentuan harga, konsep kafe kopi, dan pilihan menu, serta lain-lain. Baik, untuk soal terakhir, soal nomor 5, buatlah bisnis plan model kanvas jika Anda punya usaha dalam bisnis kuliner. Berikut merupakan contoh model bisnis kanvas dengan usaha jajanan tradisional. Untuk yang pertama yaitu customer segment. Segmen pelanggan dari bisnis ini yaitu penggemar makanan ringan yang merupakan masyarakat dari berbagai kalangan. Kemudian yang kedua yaitu value proposition. Value proposition ini adalah nilai tambah dari bisnis yang dijalankan. Dalam bisnis ini ditawarkan makanan ringan dan praktis, kemudian harga yang terjangkau, serta makanan ringan ini dapat melestarikan jajanan tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu channel. Channel adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan kepada segmen pelanggan mengenai value proposition. Dalam bisnis ini dilakukan dengan membuat pamflet sederhana sebagai media promosi dan online. Untuk promosi online-nya dilakukan melalui Facebook dan Instagram, kemudian memasang pamflet di tempat-tempat strategis dan mengajak kenalan untuk membantu promosi. Kemudian untuk revenue stream diartikan sebagai aliran mengenai pemasukan penghasilan. Pendapatan ini akan diperoleh dari hasil penjualan itu sendiri. Penjualan produk dengan berbagai varian rasa seperti coklat, selai strawberry, dan keju. Kemudian untuk key research, istilah ini mengarah pada banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan suatu bisnis. Dalam bisnis ini, yang dimaksud dalam aspek key research adalah alat pengolahan jajanan tradisional. Kemudian yang keenam, customer relationship. Istilah ini mengarah pada hubungan yang perlu dibangun bersama dengan konsumen baru maupun konsumen lama. Dalam aspek ini dilakukan dengan memberi potongan harga bila membeli dengan jumlah tertentu dan melakukan kerjasama dengan toko oleh-oleh. Kemudian yang ketujuh ada key activities, yaitu aktivitas kunci yang ada di dalam produk ini sehingga mampu berjalan dengan sesuai target. Dalam bisnis ini yang pertama dilakukan yaitu membeli singkong dari petani, memilah singkong yang layak untuk digunakan atau diolah, kemudian mengolah singkong menjadi produk olahan jajanan tradisional, dan yang keempat melakukan promosi dan pemasaran. Yang kedelapan yaitu key partner. Dalam aspek ini berisikan pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis.
Dalam bisnis ini, key partnernya adalah outlet di tempat strategis, kemudian minimarket, toko oleh-oleh, dan yang ketiga yaitu petani singkong. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu cost structure, meliputi biaya yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk. Dalam bisnis ini, yang termasuk dalam aspek cost structure yaitu biaya pembelian singkong, biaya pembuatan produk, biaya kemasan, dan pembuatan pamflet, serta biaya promosi. Baik, sekian pembahasan UTS pengantar kewirausahaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.